Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Ustaz Rosi, wal mukarramun, ayyuhal asatidah, para guru-guru kami, termasuk mungkin Ustaz Nasrullah ya, yang ikut menyimak ya dan membina kita, dan para jamaah ikram yang disayang Allah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa wa ala barik. alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, nahnu sa'id jiddan, kita berbahagia, we are happy ya. At least we are trying to be happy. Minimal kita sedang mengolah rasa hadir di majelis ilmu ini untuk menambah ketenangan hati, menambah kekayaan hati, darinya lahir rasa syukur yang menumbuhkan segala proyeksi-proyeksi atau harapan-harapan kita. Karena selama ini mungkin kita terlalu banyak berharap dengan apa yang belum kita dapat. Saatnya kita akan jauh lebih bersyukur dengan memperbanyak mengingat apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah Allah beri untuk kita. Jangan-jangan hanya gara-gara kita kufur nikmat itu, Allah ya tidak segera menurunkan hujan yang lebat, tidak segera menurunkan rezeki yang dahsyat karena kita memasang perisai rezeki berupa kufur nikmat. Bapak Ibu jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ikram. Indahnya ngaji kitab di setiap Rabu malam adalah sebuah rutinitas untuk kita istiqomahi. Semoga dengan hadirnya jamaah sekalian, wabil khusus yang secara offline ataupun yang secara online ya, ini adalah dalam rangka bentuk rasa syukur. Dalam rangka apa? Bentuk rasa syukur ya, BTS, bentuk rasa syukur ya. Kehadiran kita adalah untuk menyuburkan tanah ya. Tanah yang subur itu ibarat hati tadi yang penuh dengan syukur. Saat dipenuhi dengan pupuk-pupuk ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, ulama-ulama ya, orang-orang yang Masya Allah, meskipun tinggi ilmunya tapi tawadhu ini, dengannya akhirnya segala doa-doa kita yang selama ini mungkin dalam penantian dengan mudah Allah kabulkan. Ya, lantaran hati kita sudah penuh rasa syukur seperti tanah yang subur tadi. Alhamdulillah, ya, ikram kali ini ya masih terkait dengan aqidatul awam. Namun tadi saya mendapatkan sedikit ya iklam dari Al-Ustadz ya, bahwa yang akan kita bawakan malam hari ini adalah syarahnya atau penjelasannya daripada Aqidatul Awam ya. Aqidatul Awam nanti mungkin dijelaskan sama Ustadz Rosi ya. Dan malam hari ini kitab yang akan kita kaji ya, ini adalah kitab Nurul Dolam ya Ustadz ya. Ya. Nurul Dolam ya, karya Imam Nawawi Al-Bantani, Banten, Masya Allah. Syekh Nawawi. Syekh Jadi Nawawi. biar beda, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Oh. Kalau Syekh Nawawi yang dari Banten, kalau Imam Nawawi yang dari Syria. Wa mal kitab Nurul Dolam Syekh Syekh Nawawi. Syekh Nama Nawawi. lengkapnya Muhammad bin Umar An-Nawawi Imam Al-Jawi. Al-Jawi. Biar gampang Jawanya mana, Banten. Al-Jawi Banten. Soalnya orang kalau Jawa itu identik bukan Banten ya. Iya. Padahal Banten adalah bagian daripada Jawa juga. Dari mana? Jawa. Kalau Sunda biasanya nggak nyambung. Karena Banten banyak orang Sunda ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita akan mendapatkan ilmu ini, katanya Ustadz Rosi tadi, ini lebih mudah ya. Mudah-mudahan dengannya ya, ini urusan akidah dan tauhid, nggak bisa main-main ya. Masya Allah, kita bersyukur ditemani guru kita. Mudah-mudahan ini menambah mantap keyakinan kita, akidah kita makin tebal, tidak tergoyahkan oleh apapun ya, sehingga saat kita kembali kepada Allah nanti, pertanggungjawaban kita soal akidah ini pun tegas. Saat man rabbuka, tegas kita menjawabnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan jamaah ikram yang disayang Allah, tanpa berlama-lama lagi, bidunil kil wal qal ya,
Ikram, malam hari ini Rabu ya, kita mulai dengan bersama membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita persilahkan Ustadz Rosi untuk memberikan pembukaannya iftitah dalam kitab Nurul Dolam ini. Falyatafadhal mashkur. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi. Tsumma usan ila Sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidah Zainab wa Sayyidah Ummi Kulsum wa Sayyidah Ruqayyah wa Sayyidina Qasim wa Sayyidina Abdullah wa Sayyidina Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil awliya was syuhada was salihin. Tsumma usan ila jama'il masyayikhina wa masyayikhina. Tsumma usan ila Syekh Muhammad bin Umar Al-Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ustadz Abus yang kami hormati, para ustadz yang hadir offline, wabil khusus guru kita bersama Pak Ustadz Haji Nasrullah yang menyimak melalui YouTube ya, dan semua dari penjuru dunia manapun yang bisa hadir melalui al-YouTubia ya, maupun tidak ada zoom in zoom out ya, kalau zaman dulu ngaji waktu zaman kita COVID itu zoom in zoom out. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf yang hadir di sini, yang ahwat, yang di balik tiang tolong geser ya, kalau enggak nanti begini-begini, saya kasihan ya. Saya sangat peka sebagai pembicara itu ya, yang merasa kehalangan tiang tolong geser, daripada dikit-dikit begini nanti cari tukang pijet ya. Ilmu hanya masuk kalau kita bahagia, tolong semuanya berbahagia. Silahkan latihan masuk surga. Sebelum sampai surga, di surga tidak ada satupun yang cemberut. Silahkan bibirnya ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senyum minimal tuh 5 detik, abdolnya 7 detik. Pernah lihat orang senyum cuma 3 detik? Bahasa Jawanya wagu. Coba lihat. Sebelum saya lanjutkan, saya mendapatkan pesan dari guru saya begini. Belajar Aqidatul Al-Awam, di tempat lain ada kitab Al-Usul As-Salasah ya. Dan lain-lain itu metodologi untuk belajar akidah. Kalau kita belajar akidah dengan apapun itu, bagaimana sejatinya kita memahami secara mendalam tentang kalimatul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kita kembali kepada rujukannya surat Al-Hujurat ayat 13. Kita itu tidak boleh mencela siapapun ya. Jadi ini metodologi agar kita mudah. Waktu kita pertama belajar Aqidatul Alam sudah diterangkan yang pokok dari akidah itu kita memiliki 3 kemampuan dasar dalam akidah. Yang bisa jawab umroh gratis. Kalau umroh gratis. Enggak, berangkat ke sananya pakai tiket. Ya itu jangan masa Ustadz suruh beliin tiket. Tawaf sa'i itu namanya umroh. 1, wajibul akli. 2, mustahil akli. 3, jais. Jadi belajar akidah itu lingkupnya itu wajibul akl atau wajibul akli. Akal wajib meyakini. Jadi akal kita itu ada sesuatu yang kita lihat nggak masuk akal justru kalau nggak ada. Gitu. Nggak masuk akal justru kalau ada. Dan ada satu lagi namanya jais. Bisa mungkin, bisa tidak. Kita kalau sudah mantep begini, nggak gampang terombang-ambing. Kenapa kita mudah terombang-ambing? Karena kita tidak punya landasan ini. Ya, akal kita ini wajib menerima.
akal kita ini wajib menolak. Gitu. Contoh yang sederhana, kita akan mulai dengan ya sifat Allah yang pertama dari kitab Aqidatul Awam itu wajib atau wujud. Allah itu wujud. Sebelum kita baca kitabnya sederhana. Mungkin nggak ada ini apa nih? Fresh Me. Apa ini? Itu produk. Ya, ini kan bahasa Inggrisnya natural deodoran. Oh, kalau bahasa kampung saya obat ketek. Ya, ya kan? Benar kan? Iya betul. Ya. Zaman dulu kan ada macam-macam ya. Ya. Jadi saya kuliahnya marketing, jadi memilih kata-kata yang dibuat orang itu saya belajar. Kan ini kan natural deodoran. Fresh me. Fresh me itu fresh miku ya. Segarkanlah diriku ya. Iya betul. Ya. Baik. Mungkin nggak ini ada produk fresh me mereknya Azaib ya? Azaib. Tiba-tiba diem aja di sini tanpa ada yang buat, mungkin enggak? Nggak mungkin. Ini sebelum kita baca teksnya. Jadi segala sesuatu itu nggak mungkin ujuk-ujuk ada. Kita mundur lagi. Mungkin nggak produk ini ada diciptakan oleh sesuatu yang nggak ada. Otak kita belum ngomong dalil. Mungkin nggak? Tiba-tiba dia jogrok di sini aja. Enggak. Ini yang buat ini banyak banget. Yang bikin kemasan, tukang percetakan. Yang nulis ini apalagi desainer. Nggak tahu di dalamnya itu ternyata tape singkong atau apa, harus kita buktikan ini dulu. Iya betul. Ya kan? Takutnya ini ternyata dalamnya tape singkong atau siwak ternyata ya. Oke, kita lihat. Ini nggak promosi loh, ini lagi belajar akidah. Ya, ini dibuka, isinya bagaimana nih? Nah, isinya ternyata semprotan bagian sono, ya. Ini yang untuk menciptakan ini banyak sekali yang terlibat. Ada tukang botol, tukang label, terus orang yang nyampur di dalamnya, macam-macam. Nah, kalau saya nanya, ini produk ujuk-ujuk ada di depan saya, percaya nggak? Nah, itu namanya otak kita sudah punya pegangan, nggak mungkin. Kalau kita makan sambel itu ujuk-ujuk ada di depan kita atau ada yang nyambel? Ada yang nyambel. Gitu. Simpelnya begitu. Jadi kalau ada orang ngomong tidak ada Tuhan, ya otak kita langsung nggak menerima. Orang yang ngomong nggak ada Tuhan, coba digebukin, pasti mulutnya ngomong oh my God, oh my God. Karena fitrahnya begitu, ya Allah gitu. Ya, kata guru kami almarhum, ya orang kesandung itu pasti mulutnya ngomong apa? Ah. Yang tidak ngaji, yang sudah ngaji ya Allah. Tapi kalau yang belum ngaji katanya itu singkatan dari Allah juga. Gitu. Baik ya, sudah habis belum waktunya? Oh, baru mulai. Baru mulai. Baik, kita kembali ke kitab ya. Jadi gini, kita itu lagi transformasi biar keren. Kalau kita nggak ngaji, percaya namanya taklid. Jadi kita pernah dengar, misalkan kalau di kampung saya itu, yang namanya Aqidatul Awam itu buat ujian. Habis adzan, nunggu qomat ya. Wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat sama basar kalam qadiron muridan dan seterusnya. Itu dengerin tiap hari, terus lama kelamaan apal, terus percaya. Belum ngaji, itu namanya taklid. Kita mau transformasi, kerennya ya, dari orang yang taklid menjadi orang yang ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ada kitab, ada guru yang ngajarin, kita pelan-pelan paham. Jadi bukan taklid. Taklid itu melu-melu. Jadi hidup kita itu kan jangan ikut-ikutan. Contoh yang paling menyesatkan kalau terlalu taklid kepada Mbah Google. Bawa mobil dikasih jalan tikus. Saya pernah di Malang itu disuruh nyari jalan, mentok. Ternyata ada tangga begini, gimana bawa mobilnya? Ya,
Makanya jangan pernah percaya kepada Google. Urusan jalan aja kita bisa kesasar, apalagi urusan agama ya nggak? Baik ya. Baitnya kita mulai dari fallahu maujudun qadimun baqi. Mungkin di layar bisa diperlihatkan ya, halaman 27 di kitab ya, sarahnya ini. Fallahu bermula Allah itu maujudun, wujud, qadimun yang terdahulu, baqi yang kekal ya. Ya. Selamanya, mukhaliful lil khalqi yang berbeda dengan makhluk ya, bil itlaqi mutlak adanya. Jadi kitab ini setelah kita kemarin bicara apa itu syafaat, masih ingat nggak syafaat, apa itu pujian? Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa disebut segala puji bagi Allah? Ada yang masih ingat? Yang nggak ingat nggak boleh makan nasi kebuli. Oh, ngaji terus nggak ingat-ingat. Kenapa alhamdu diawali dengan segala puji? Ya, abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani. Terus falhamdulillahil qadimil awali al akhiri baki. Waktu maulid Nabi udah dapat hadiah emas ya ternyata. Iya, Tetap lupa juga nggak apa-apa ya. Kalau pinter semua nanti jadi ustadz sama ustadzah semua, nggak ada yang dengerin. Pengajian sepi, udah ngajar semua ya. Nih biar ingat ya, biar nyangkut. Kenapa disebut segala puji? Karena pujian itu ada 4. 1, Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, Allah memuji makhluknya. 3, makhluk memuji Allah. Yang nomor 4, sesama makhluk memuji. Tapi kalau saya mengucapkan terima kasih Ustadz Abus, terima kasih Pak Nas, saya memuji sesama makhluk, itu hakikatnya memuji yang menciptakan makhluk itu. Itu sudah dijelaskan. Kenapa disebut segala puji hanya milik Allah. Maka kalau kita menghina makhluk sama dengan menghina pencipta makhluk. Kamu kok hitam banget? Yang bikin hitam siapa? Termasuk habis pengajian jangan suka ghibah. Ustadz Rosi itu tambah hari kok tambah hitam aja. Itu namanya ghibah. Kayak saya nggak putih diomongin, itu namanya ghibah. Beliau belain saya, begitu saya pulang, enggak Ustadz itu tambah putih. Itu fitnah. Lah, lebih dosa lagi. Nggak ada, diem. Kita lanjutkan ya. Kemudian wa qaimun ghani wa wahidun wa wahai. Allah itu wa qaimun berdiri, ghani itu kaya. Ghani itu siapa yang pengen kaya? Yang enggak butuh. Jadi orang kaya itu bukan yang dinarnya 1 kilo. Itu mulai kaya. Atau 1000 dinar sekarang. Iya. Iya. Pengennya 1000 dinar Ya, semua. 1000 dinar itu baru mulai kaya. Baru mulai kaya. Orang kaya itu apa? Dinarnya sudah 1000, tidak butuh lagi yang lain. Maksudnya apa? Meskipun dia punya itu tidak merasa memiliki, itu merasa dititipi oleh Allah. Maka dalam kitab Nashul Ikhwat diterangkan, kata Imam Ali, kapan kamu akan menjadi orang yang pasti disenangi orang kalau kamu nggak butuh apa yang dimiliki orang lain. Jadi kenapa Allah disebut Ghani? Karena Allah nggak butuh apapun. Kita yang ngaku manusia nggak sholat, kata Gusti Allah, aku ora paten. Tahu paten kalau siapa? Mau nyembah silahkan, nggak nyembah urusan kamu. Itu namanya nggak butuh. Ya, kalau kita masih butuh. Saya datang ke sini nggak dihormati, pasti ya sebagai pesilat pinginnya nonjok. Ya, tapi saya udah bertobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Ketemu terus teman lama terus udah nggak kenal gitu, namanya lupa, bisa nggak kenal kan kemarin saya masuk TV ya. Wa wahidun wahi, tunggal dan hidup selalu. Kita itu hidup tapi hidupnya itu dihidupkan oleh Allah. Ya. Apa yang membuat kita mati apa? Coba diteliti. Dalam penelitian orang nggak makan berapa lama bisa tahan makan? Nggak makan, Ustadz? Nggak makan 3 hari. Kalau santri 1 hari nggak makan aja udah reaktif. Yang asli?
Orang nggak makan berapa hari hidup? 40 hari asal ketemu air. Selagi minum hidup. Meskipun kadang-kadang halusinasi ya. Ini siapa ini ya? Di depan ada nangka dikira emas. Wih, emasnya banyak banget ya. Padahal nangka. Kalau nggak minum hidup berapa hari? Kuat orang nggak ketemu air masih hidup berapa hari? Dalam riwayat 3 sampai seminggu. Jadi makanan nggak datang nggak apa-apa, asal masih minum. Ya, minum terbatas. Seminggu kita nggak minum secara biologis mati. Tapi ada yang hitungan 7 sampai 10 detik kita nggak ketemu kita mati. Yaitu nafas. Di TV-TV kan begitu, kalau membunuh orang pakai bantal gitu kan, tahu-tahu mati. Ayo kuat-kuatan, pegang hidungnya. Ada yang kuat setengah jam dah? Yang kuat setengah jam dapat deh ya. 10 dinar. Tapi itu untuk ongkos penguburan. Ya. Kemudian sami'ul bas wa qaimin ghani wa wahidun wahi qadirin qadir muridun. Ini karena jadi nadom sehingga sami'ul basyiru wal mukallimu lahu sifatus sab'atun. Jadi kita itu rata-rata sudah apal belum ini sifat 20? Minimal apal dulu. Coba saya diem. 1 wujud. 2 santri diem. Santri senior wujud. Lama kelamaan itu. Ini wajib apal ini. Ibarat produk mereknya aja nggak tahu. Kamu mau kemana? Mau ke MR Pusat. Mau ngapain? Pokoknya mau beli itu. Apa itu yang obat ketek itu? Apa mereknya? Nggak tahu. Di bawah nggak tahu. Ya, harus tahu. Nah, mereknya Aqidatul Awam itu wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basar, mutakaliman. Kalau ada perbedaan, kalau Imam Maturidi hanya 14, kalau Imam Asy'ari 20, itu nggak usah tahu lah, daripada pusing. Itu biar urusannya Ustadz. Ya, yang penting pada tahu aja minimal 20. Kata almarhum Mbah Kiai Maimun Zubair, minimalnya minimal kalau kita sibuk nyari duit, pingin bisa haji, pingin bisa umroh, jangan sampai nggak apal 9. Ini minimal ya. Almarhum beliau mengingatkan, wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu. Udah sampai ilmu. Kalau ilmu itu pasti hidup. Ya, dan seterusnya. Belum habis juga waktunya ya. Oh, ini bukan ceramah buka puasa. Saya punya pengalaman kalau ceramah buka puasa itu dikit-dikit saya ngeliat MC. Karena biasanya buka puasa undangan 4:30, mulai acara 5:15. Pidato ini, pidato itu dan seterusnya. Bagian Ustadz tinggal 4 menit. Ya. Maka begitu pidato, MC-nya langsung 4, 3. Kalau sudah habis beduk, waduh, ngeri sekali. Kita lanjutkan ya. Sami'un basir wal mutakalimu lahu sifatu sab'atut tang tadimu. Adzan. Azan Ya. ya. Kita adzan dulu. Baik, silakan. Karena sudah dikumandangkan azan, kita break sebentar untuk mendengarkan azan. Silakan untuk jamaah Ikram yang mengikuti via YouTube online untuk bisa mengikuti sholat berjamaah dulu. Waktu Indonesia Barat sudah dikumandangkan azan. Nanti setelah sholat Isya boleh kembali lagi bergabung dengan kami dalam Ikram malam hari ini. Yang offline kita sejenak mendengarkan kumandang azan Isya. Fadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Ikram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Masih bersama dengan guru kita Ustadz Haji Rosyidin Mawardi atau yang akrab dipanggil Ustadz Rosy. Dan bersama saya Abus Alalimi, kita membahas kitab Nurud Dolam. Ini adalah syarah atau penjelasan daripada kitab Aqidatul Awam yang biasa kita rutinkan ya setiap sebulan sekali di majelis Ikram yang mulia ini. Dipersilahkan juga untuk jamaah Ikram baik yang offline ataupun online ya, nanti membuat catatan-catatan khusus ya dengan quote-quote atau kalimat untayan hikmah yang didapat dari guru kita untuk nanti dibuat di dalam satu flyer yang bagus, didesain yang indah, lalu diupload di sosial medianya. Bagian daripada syiar yang bisa kita lakukan ya untuk menyampaikan ya ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Baik Bapak Ibu jamaah Ikram, kita lanjutkan meneruskan kitab Nurud Dolam. Ustadz Rosy, falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Syekh Nawawi Banten, semoga Allah melimpahkan kemanfaatkan untuk beliau di dua alam termasuk kita yang mempelajarinya. Yakni idza aradta ma'rifatal isyrina sifatan ya fa aqulu laka Allahu mawjudun ila akhirih. Yakni jika engkau ingin tahu, ingin atau berkehendak mengetahui dua sifat Allah, maka aku berkata padamu Allah wujud sampai akhir. Jadi kita belajar tadi ya. Kita mulai ya. Fal wujudu amrun i'tibariyun. Ya, ya'tabiruhul mu'tabiru fi dhihnihi ayyuqaddiruhu fihi ya. Kemudian nadiruhu thawbu mathalan idza kana fi sundukin summa ukhrija minhu fa innahu yutasafu bituhuri. Ya, kita mulai. Fal wujudu, apa itu sifat wujud Allah? Amrun itu perkara ya, i'tibariyun yang kita i'tibari, ya tabiruhul musta'tabiru yang diungkapkan oleh seorang yang di dalam hatinya, yakni ia memperkirakan adanya di dalam hatinya. Contoh seperti pakaian apabila ada di dalam sebuah koper kemudian dikeluarkan, maka pakaian itu disifati dengan jelas atau terlihat. Jadi lagi-lagi penjelasannya, apa itu wujud? Wujud itu tidak harus kelihatan. Ya, seperti ini ya. Tadi sebelum saya buka ya, di dalamnya wujud isi kan? Tapi kita pasti kalau sudah yakin itu nggak mungkin nggak ada isinya. Seperti itu. Jadi wujud itu perkara yang ya diungkapkan di dalam hati kita ya, memperkaryakan bahwa di situ ada. Nah, termasuk Allah. Allah itu kan secara kasat mata tidak bisa dilihat. Kapan kita bisa melihat Allah? Di akhirat. Ya, nanti di akhirat salah satu kenikmatan yang tidak ada duanya adalah jadwal ketemu Allah Ta'ala. Allah. Komunitas MR ya, Kamis depan mohon memakai baju yang rapi. Yang punya perhiasan dari emas tolong dipakai. Kalau di surga boleh laki-laki. Cincin emas, gigi emas. Oh, pasti dilarang malaikat ding kalau gigi emas ya. Mau ketemu Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Jadi wujud itu adalah apa di sini ya? Keyakinan di dalam hati kita bahwa sesuatu itu ada. Dan wujudnya Allah itu wajibul wujud. Harus ada. Kalau dalam bahasa dulu saya belajar PMP, Pendidikan Moral Pancasila, kelas 1 SMA. Masih PMP. Masih PMP, belum pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Moral Pancasila tahun sekitar 91, berarti sudah 30 berapa tahun yang lalu ya. Itu Allah itu namanya kausa. Ada yang masih ingat? Kausa prima, sebab dari segala sebab. Ya. Kita lanjutkan. Fahadatuhuru laisa ya wasfan zaidan alat taubi ila annal aqlu yuqaddiruhu wa safwan zaidan hada
ma haqqaqahul ulama'i min qaulil Asy'ari radhiyallahu an. Sifat jelas ini bukanlah sifat yang bertambah, ya, wasfan zaidan pada pakaian, melainkan sesungguhnya akalah yang menganggap bahwa itu sifat yang bertambah pada pakaian. Pendapat ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Asy'ari dan pengikutnya. Jadi kembali ya, ini perumpamaannya ada koper, di dalamnya ada pakaian. Ya, kita percaya nggak? Orang mau umroh itu kopernya isinya Ihram, pakaian, sambel, apa lagi biasanya? kering tempe, Mustopa. Tahu Mustopa? Iya, iya. Apa? Kentang. Kentang goreng. Wa dalilu qauluhu ta'ala la ilaha illa ana, ya. Apa dalilnya bahwa Allah itu ada atau wujud? Surat An-Nahl ayat An-Nahl ayat 2, ada lagi surat Toha ayat 14. Di antara kalimatnya itu wa daliluhu qauluhu ta'ala la ilaha illa ana. Selama ini kita mengartikan la ilaha illallah itu apa? Tidak ada Tuhan Allah selain Allah. Dalam ilmu akidah, la ilaha illa ana atau la ilaha illa Allah itu maksudnya lebih simpel lagi. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Coba ucapkan. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Atau dalam bahasa ini tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kita bisa wujud, diwujudkan oleh Allah. Itu ada pohon, tidak semerta-merta itu pohon ada kecuali diwujudkan Allah. Adanya kita itu sementara. Ada ovum sama sperma ketemu jadi janin keluar. Ya. Set, ini dek mati. Jadi kalau ini awal itu mati terus nggak ada. Tapi kalau Allah ada terus. Jadi kalau la ilaha illallah makna yang paling simpel, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Makanya kita itu disuruh mempersaksikan kekuasaan Allah. Semua yang ada itu kekuasaan Allah. Oke? Sudah mulai dong belum? La ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ya. Jadi kalau ngomong la ilaha illallah itu biasanya kan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu penjabarannya. Yeah. Tapi secara akidah la ilaha illallah atau la ilaha illa ana itu, ilah itu maksudnya tidak ada yang wujud, sejatinya wujud kecuali Allah itu sendiri. Nabi Adam ada karena diciptakan oleh Allah. Ibu Hawa ada karena, emas ada karena, ya. Dinar Khairul Razikin ada karena apa? Dikasih merek sama PT Dinar Khairul Razikin. Kalau di luar emas ya sama, dikasih merek gitu, dan seterusnya. Di branding sebenarnya. Ya, di branding. Coba bab wujud semua sudah clear ya. Mulai dari belajar dari mana sambel itu ada yang nyambel. Apakah yang nyambel sama sambel sama? Langsung begitu, itu ilmu akidah gampang. Nggak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Wong sambel aja nggak sama dengan nyambel. Simple. Iya, iya. Iya kan? Iya. Apalagi tukang kayu ini buatan tukang kayu kan? Ya. Apakah yang dibuat tukang kayu sama dengan tukangnya? Seperti itu. Kita lanjutkan. Wa aidon laulam yakun subhanahu wa ta'ala maujudun makana syai'un minal khalqi. Dan jika Allah itu tidak ada, maka tidak ada satupun makhluk. Ya. Ibu-ibu atau sebagian bapak-bapak, yang namanya telur ceplok itu ada di meja, sebelum sampai di meja di piring prosesnya berapa lama? Prosesnya berapa lama ibu-ibu? Oh, GoFood ibu-ibu. Nyalain kompor. GoFood Ustaz katanya. Nyalain kompor. Taruh wajan. Ambil minyak. Tunggu panas, pecahin telur. Ambil garam. Balik, angkat 8. Untuk ada telur ceplok. GoFood juga lama juga.
sinyalnya down. Pas mau mencet pembayaran kurang saldonya, ngisi lagi. Ya. Belum drivernya. Itu manusia itu katanya hebat. Enggak. Orang Indonesia apalagi termasuk saya, handphone puluhan juta nggak bisa mencet. Handphone mahal-mahal itu hanya buat nelpon, motret, ya, sebagian. Padahal banyak fitur banget, kesehatan ada, itu ada. Kadang ada sebagian sampai hari ini yang punya handphone bagus, Google Map aja nggak tahu. Kalau tahu ngikutinya kemana katanya gitu ya. Nah, kita lanjutkan jadi kemana-mana. Jadi di sini kesimpulan sederhananya dari Syekh Nawawi, ya, laulam yakun subhanahu wa ta'ala maujudan maka nasyai'un minal kholqi. Kalau Allah itu nggak ada, ya nggak mungkin ada semua. Ya. Dah, kita lanjutkan. Wal qadimu huwa adamul awaliyati liwujudihi ta'ala falam yahluk nafsahu wala khalqahu ghairuhu. Setelah wujud, sifat kedua itu qidam. Maha terdahulu tanpa ada yang mendahului. Makanya kalau Fir'aun ngaku Tuhan langsung tertolak dengan sifat qidam. Kalau Ramses ketiga, Fir'aun itu banyak. Ya, saya udah pernah ke Mesir, jadi saya berani cerita ya. Jadi kalau ngomong Fir'aun doang, Fir'aun yang mana? Fir'aun yang Ramses keberapa? Kedua. Semua raja Mesir kuno namanya Fir'aun, tapi yang ngaku Tuhan itu cuman Ramses 2. Berarti Ramses 1 belum Tuhan. Jadi berarti Ramses 1 Tuhannya siapa? Ya nggak bisa ya, masa Tuhannya itu aja Ramses kedua. Berarti Ramses pertama nggak punya Tuhan, nggak mungkin. Ya, jadi gitu sederhana. Jadi dengan sifat qidam itu kita bisa membuat apapun yang ada pendahulunya nggak mungkin Tuhan. Karena Tuhan itu awal sekali tanpa ada yang mengawali. Kalau anak jadi Tuhan, bagaimana anak jadi Tuhan? Ada bapaknya, dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Qidam ya. Kita. Jadi apa itu qidam? Allah itu permulaan bagi wujud Allah Ta'ala, maka Allah tidak menciptakan dirinya sendiri dan dia tidak diciptakan oleh selainnya. Kalau mau puas ya nanti kita nanya langsung. Ya, tapi secara akidah sekarang kita sudah yakin Allah itu wujud. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin ada alam semesta ini termasuk kita. Wujudnya Allah itu qidam. Paling pertama tidak ada yang mengawali. Kemudian keterangannya Allah itu tidak jadi dirinya sendiri, maksudnya tidak ada tiba-tiba jadi. Kemudian secara akidah yang kedua juga tidak diciptakan oleh siapapun. Jadi kan ada yang tiba-tiba jadi cling gitu ya, kalau di film-film tiba-tiba ada ya sulap atau yang lainnya ya seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Ikhlas ayat ke-3. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak, maksudnya tidak punya keturunan, juga tidak diturunkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sudah mulai puyeng atau enggak ini ya? Aman. Saya mencari jalan gitu biar enggak saya sakti, karena belajar begini itu kalau enggak pada paham lama kelamaan saya sakti. Kok sakti? Kadang kelihatan, kadang kan jadi sakti saya. Kalau saya udah hilang bener itu ngeri saya gitu ya. Jangan seperti zaman saya belajar dulu sama teman-teman yang bandel suruh ngapalin bacaan sholat. Subhanallahi bukratan wa asila. Dia sibuk waktu begitu. Kamu maju. Gedebuk krosak Pancasila katanya. Wujud itu Allah ada. Ya, buktinya Allah ada karena ada ciptaannya. Ya, kemudian mafhum mukhalafahnya, kalau Allah tidak ada nggak mungkin ada alam semesta. Yang kedua qidam. Qidam itu Allah terdahulu tanpa ada yang mendahului. Kata Syekh Nawawi, Allah itu tidak menciptakan dirinya sendiri dan tidak diciptakan oleh apapun. Udah kita yakini ini. Kalau kita kurang puas nanti sampai surga, tolong ya Allah jelaskan. Saya waktu ngaji itu kurang jelas. Tapi kata Ustadz saya nggak boleh bertanya lagi, ini urusan akidah. Ya, kita tunggu ya setelah jadwal kita sampai ke surga. Puas nggak ini?
Nah, bisa jadi kita masuk surga karena begini. Ada kalau ditanya malaikat, kenapa kamu mau masuk surga? Saya pengen tahu penjelasan kidam itu langsung dari Allah. Iya nggak? Iya. Wow, mantap ini. Sama malaikat yang mau, boleh nggak masuk surga? Kalau kamu bisa jelasin, saya nggak jadi masuk surga. Nggak, saya nggak masuk surga. Oke, kita lanjutkan. Satu lagi. Bako. Wujud, kidam, bako. Bagaimana menurut Syekh Nawawi? Wal baqa'u huwa adamul inqidai liwujudihi ta'ala. Qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wal baqa'u adapun sifat Allah baqa atau kekal, huwa adamul inqidai ialah ketiadaan akhir, liwujudihi dari wujudnya Allah Ta'ala. Kita ada mulai dari pertama balita, habis balita remaja, dewasa, habis dewasa manula, habis manula mati. Jadi artinya apa? Kita itu nggak kekal, wajah aja nggak kekal, rambut ya. Dulu nggak punya rambut, tumbuh rambut, habis itu rambutnya pindah dari aliran hitam ke aliran putih. Ya, ikut Adnan Buyung. Nah, alasannya apa? Saya udah pindah dari aliran hitam ke aliran putih. Yang perempuan setengah mati menjaga, tetap di sini ada bahasa Jawanya galengan, bahasa Indonesianya kerutan. Udah segala rupa dicoba, produknya siapa saja, MS Glow, Korea, macam-macam, waktunya keriput ya keriput. Karena kita sifatnya nggak bakok gitu loh, nggak usah khawatir, udah waktunya, udah alamiah saja. Ada yang tarik benang, tarik kawat, setrika wajah. Ada yang pengen kurus, teman saya itu pernah ya. Dia belum kurus-kurus, tapi kalau ketemu, mohon maaf, ahwat itu pingin kelihatan langsing. Oh, langsung tarik nafas. Akhirnya dia kalau di lift itu sampai lantai 17 tahan nafas. Biar kelihatan langsing. Menderita sekali. Ya, jadi malam hari ini kita belajar 3 sifat Allah. Wujud, kidam, baqo. Wujudnya Allah itu wujud yang wajib. Kalau tidak ada Allah, maka tidak ada makhluk. Wujudnya kita terserah Allah, nggak wajib sama sekali. Tanpa ada kita alam semesta ini beredar. Tapi kalau Allah nggak ada yang ngatur alam semesta. Ya, wujudnya Allah itu kidam, tidak ada yang mendahului. Baik secara sifat Allah itu tidak menciptakan dirinya sendiri dan tidak diciptakan oleh apapun. Dalilnya apa? Lam yalid walam yulad. Kalau sifat baqo itu dalilnya surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mungkin itu. Kalau ada yang mau disampaikan teman-teman di YouTube, mungkin kalau ada yang bertanya itu jumlahnya ada 2.600. Tadi ada 2.880 orang, kurang 0 ya tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dibersamai oleh 265. Tadi sebelum adzan 288 saya sempat ngintip. 288. Masya Allah ya. Ini mungkin nanti juga ada yang mengulang biasanya sampai hingga ribuan ya. Oke, sebelum saya pantau, mungkin teman-teman yang online silakan jika ada yang mau bertanya kaitannya dengan 3 tadi ya. Ya, 3 asmaul sifat ya daripada wujud, kidam, baqo, termasuk mungkin ada hal-hal yang berbau akidah tauhid yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Dan yang hadir di MRC silakan, ayo yang mau bertanya kaitannya dengan kajian kita di Ikram malam hari ini. Dipersilahkan, ini kesempatan berharga nih. Untuk 1 orang dulu dah, 2 orang boleh. Ada dari bapak, ibu, atau santri? Santri nanti bertanya sama ustadznya. Silakan, ada? Jadi kita kembali ya, sedang kita bertransformasi dari orang yang taklid, pokoknya percaya ada Allah, percaya la ilaha illallah, dari tidak dengan dalil, tidak belajar, sekarang belajar. Kalau kita sudah belajar tahu dalilnya, namanya bukan taklid, sudah jadi orang yang ma'rifat. Ma'rifat itu mengetahui Allah dengan sejatinya, bukan ikut-ikutan. Nah, ma'rifat itu setengah dari keselamatan, ma'rifatullah. Sebelahnya lagi nanti mahabbatur rasul, kita mencintai Rasulullah SAW.
Kalau tidak ada biar nanti 4 sekali kita belajar 4. Berarti kalau 20 berapa kali ketemu? 5 kali. Ya mudah-mudahan masih ada umur kita biar menjadi 4 sifat pertama yang kita pelajari. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Oh siap. Udah dikasih tahu dulu. Kalau bertanya jangan suka mempersulit orang lain. Belum ya? Siap ya. Kalau di Magnet Rezeki ada jurus terumbu karang ya. Jadi tolong pertanyaan yang memudahkan gitu Ustaz ya. Ya, kalau saya sederhana, kalau orang yang baik itu tidak suka mempersulit orang lain. Iya. Silakan. Jadi tolong jangan jadi Nggak batu apa-apa. karang ya. Tenang. Pakai jurus terumbu karang. Ini Pak Ishak nih. Ya, ada pertanyaan menarik. Al-Qur'an masuknya bagaimana Pak Ustadz? Kidam dan bako enggak? Al-Qur'an. Oke. Jawabannya sederhana. Selain Allah semuanya makhluk. Meskipun bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk sempat jadi perdebatan di karangan para ulama. Jadi pokoknya asal bukan Allah itu tidak ada yang kidam, tidak ada yang bako. Ya. Meskipun nanti ada furuk lagi. Ya, Al-Quran itu bagian dari kalam Allah. Nanti ada sifat Allah itu kalam. Apakah kalam Allah itu bareng sama Allahnya atau enggak, itu furuk. Jadi paling gampang yang bukan Allah secara zat, ya. Sifat Allah itu melekat kepada Allahnya, tapi apapun yang produk ya bukan Allah itu disebut sebagai alam kan? Ada kholik, ada makhluk. Ya. Apakah Al-Qur'an atau makhluk? Ya. Kita ikut ulama yang mengatakan secara itu perkataan Allah ya sifat Allah. Tapi apakah ini mohon maaf mushaf Al-Qur'an itu makhluk ya kan? Mushafnya, kertasnya, tulisannya, jilidannya. Tapi kalau kalam Allah yang menyatu sama sifat Allah itu. Di antara kalam Allah itu ada Al-Quran. Jadi seluruh kalam Allah sifat Allah. Tapi apakah Al-Quran makhluk atau tidak? Ini sempat terjadi. Makanya kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hambal pernah dipenjara gara-gara tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, jadi jawaban sederhana, kalau Al-Quran yang dimaksud adalah mushaf, tulisan Al-Quran itu adalah makhluk. Adanya belakangan. Tapi sifat Allah ada nanti kita ketemu kalam yang menyatu dengan Allah itu Allah berbicara. Tapi kemudian turun lagi pembicaraan Allah itu tidak sama dengan pembicaraan makhluk yang memerlukan mulut, memerlukan bunyi, memerlukan suara. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak puas nih ya Pak Ishak karena ya ilmu kita masih perlu diperdalam lagi dalam kitab-kitab yang harus dipelajari. Katanya PR kuliah Ustaz, jadi pinter nyari jawabannya di sini gitu ya. Jadi kalau jawaban sederhana begitu. Kalau kalam dalam artian ya Allah itu punya sifat berbicara, itu menyatu dengan sifat Allah. Tapi kalau Al-Quran yang dimaksud mushaf ya itu makhluk. Karena ada tulisannya, ada cetakannya, ada halamannya gitu. Iya, makanya dikenal juga ada mushaf Utsmani gitu Ustaz ya. Ya. Ada pertanyaan kembali dari Mas Akbar. Sebelum ke online, ada yang offline mau bertanya? Ini kesempatan spesial sebenarnya untuk yang offline nih. Ada? Nah, kalau Ajengan mau bertanya nih. Oke, saya ada pertanyaan bagus lagi dari Mas Akbar nih, Ustaz. Seorang ulama menjelaskan bahwa tidak ada dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu ada. Benarkah pernyataan ini? Sayangnya nggak menyebutkan ulamanya siapa, Ustaz. Ya saya tahu itu membicarakan Kiai Haji Aqil Siraj. Nah itu kan bicara ngaji di depan para ulama. Jadi tidak ada satupun dalil bahwa Allah itu ada. Ya, memang nggak ada. Allah itu ada kan gitu. Ya. Tapi kan tadi dalilnya kalau di sini kan la ilaha illa ana. Nah maknanya itu tidak ada yang wujud selain aku. Tapi itu pertanyaan itu untuk gini. Kalau semua merujuk kepada Al-Quran, kita bakal banyak masalah gitu loh. Maksudnya itu kalau dikit-dikit nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Saya harus menjelaskan itu. Mana dalilnya? Gitu. Ya kan? Mana Qurannya, bunyinya apa? Contoh, kepada orang tua, kalau nempeleng orang tua itu boleh apa enggak? Waduh. Jadi kita punya bapak, fer gitu. Boleh enggak? Ya nggak boleh, Ustaz. Terus dari mana dalilnya? Oh iya juga ya. Di Al-Quran itu ini contoh. Di Al-Quran itu yang nggak boleh sama orang tua itu ngomong ya. Iya. Kalau orang tuamu sudah tua maka jangan pernah ngomong Tiba-tiba ada ibu saya tak tempeleng. Rosidin, kenapa kamu? Di dalam Al-Quran tidak ada larangan nempeleng ibu. Yang ada itu kalau ada orang tua
Den, Rosidin, beliin kecap. Udah tua begini masih disuruh. Nah, ngomong begini di dalam Al-Quran dilarang. Secara teks gitu loh. Jadi saya paham itu. Ya maksudnya itu, ya memang itu diskusi di kalangan ahli ilmu. Bukan di kalangan awam. Nah, yang aneh itu kan sekarang gara-gara media sosial, diskusi di majelis ilmu orang yang paham, didengar oleh orang yang sama seperti dulu. Syekh Siti Jenar zaman dulu sama Sunan Kalijaga itu dalam tanda kutip dibunuh kan gitu, karena mengatakan tidak ada Tuhan selain Tuhan di sini. Mandunggaling kawula lan Gusti. Kalau yang nggak paham, kalau yang paham nggak masalah. Karena adanya makhluk itu diciptakan oleh Allah. Allah dengan makhluk itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari itu. Tapi kan itu membahayakan orang awam, maka pemahaman ini nggak boleh ada. Maksudnya begitu. Sama tadi, diskusi di kalangan para ulama, tidak ada satu dalil Al-Quran pun yang mengatakan Allah itu ada. Tapi kan itu masih koma. Bahkan kemudian ada ungkapan yang kita itu pusing. Ya, contoh, Allah itu ada sebelum kalimat itu ada. Ya, Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Nah, kita nggak usah urusan begini, urusan kita itu nyari duit beli dinar lah gitu ya. Cocok. Maksudnya itu bagian yang pusing-pusing bagian ulama, kita nggak usah. Allah itu wujud. Kenapa Allah wujud? Alam semesta ini ada. Terus kata ulama kalau cari dalil Qur'annya apa? Surat apa namanya? An-Nahl ayat 2, ayat surat Toha ayat 4 ya gitu. Saya jadi panjang. Jadi kalau itu ulamanya saya tahu, tapi karena saya tahu jalan berpikirnya pada waktu diskusi itu kan itu forum para ulama. Nah, disindir gitu loh. Jangan orang itu dikitit, mohon maaf, Qur'annya nggak ada tadi, nempeleng orang tua itu nggak ada di Qur'annya, tapi tetap nggak boleh, ya nggak? Coba berani nggak tiba-tiba nempeleng, nggak apa-apa di Qur'an itu yang nggak boleh ngomong Nah itu namanya kemudian dianalogikan bahasa fikihnya namanya kias. Orang ngomong aja nggak boleh, masa nempeleng boleh. Iya, Masya Allah ya. Perlu keluasan ilmu dalam hal ini ya Bapak Ibu ya. Dan ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Jika yang kekal hanyalah Allah, apakah manusia di surga tidak kekal? Nah, kekalnya makhluk sama kekalnya Allah itu beda. Kalau Allah itu kekalnya absolut. Kalau makhluk kekal karena diperintahkan oleh Allah. Din, kamu di surga umurnya 27 tahun terus. Nggak pernah keriput, nggak pernah udah terus lah pokoknya. Ya, nggak pernah keriput, nggak pernah terengah-engah, sehat terus. Itu karena amarnya Allah. Sama saja seperti surga kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Kalau dalam surat Al-Bayyinah gimana? Lam yakun, terus ada kalimat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Khalid itu kan. Ya, khalid kan? Di bawahnya innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kalau yang orang soleh ada kalimat abada. Karena abada itu identik dengan kesenangan yang abadi. Lah kalau di surga, kalau di neraka memang pingin abadi itu kan? Iya, enggak pingin abadi, maka kalimatnya khalidina fiha tanpa ada kalimat abada. Jadi sederhananya, kalau Allah itu absolut, kekal, asli kekal. Kalau kita terserah Allah, mayasya. Kalau Allah mau membuat kekal ya kekal. Kalau enggak membuat kekal ya enggak kekal gitu. Masya Allah. Oke, ada juga pertanyaan dari Bahri Puajabi. Ustadz, keyakinan bahwa adanya Allah sering dipertanyakan, diragukan. Bagaimana sifat Allah dengan persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan Ustadz dan tidak terselesaikan? Baik, begini ya. Kita itu ini ngomong berbeda lagi. Ini bukan akidah semata, tapi sudah ngomong ihsan. Ya, ngomong ihsan. Kan gini. Ilmu yang kita pelajari itu 3. Ilmu tentang perilaku ibadah yang sifatnya kelihatan namanya ilmu syariat. Syahadat harus bunyi, sholat harus kelihatan, ruku' i'tidal, bunyi Fatihahnya. Zakat harus kelihatan, bawa duit, bawa emas, bawa beras. Puasa harus kelihatan, tadinya makan nggak makan. Haji apalagi harus kelihatan ke Arafah. Ada ilmu yang untuk meyakinkan atau memuaskan otak, yaitu ilmu akidah. Ya,
Ada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Ada jadi ilmu namanya ilmu hati, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Persoalan itu ada sejak kita dilahirkan oleh Allah. Ya, dalam surat apa? Al-Fat ya. Inna fatahna laka fatham, oh bukan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Mulk. Terus kalimatnya gimana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita itu hidup pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Masalah pertama ada yang udah masih ingat? Biasanya makan dari plasenta, tiba-tiba lahir sama dukun bayi. Saya masih lahir pakai dukun bayi, ya, plasentanya katanya dipukulnya pakai welet. Welet itu bambu yang itu potong. Dari tidak kerja, tidak presentasi, tidak jualan dinar, tidak jualan fresh mie, makan terus dari perut. Kalau yang di bidan-bidan, kalau yang di dokter-dokter, masalah pertama diputus plasentanya. Tapi sumber makan satu sama Allah diputus, dapat dua sumber makan. Iya, betul. 2 jerigen air susu ibu, jangan usah dibayangin. Oke? Ya. Jangan dibayangkan. Ya. Setelah itu nanti masalah lagi 2-3 tahun, 2 tahun rata-rata, masalah timbul lagi. Ibu mogok nyusuin. Biasanya datang ke nenek-nenek gitu yang dukun gitu kan, dia lagi nginang, ya. Ya, TKP-nya itu dikasih apa? Dikasih kunyit macam-macam atau dikasih jeruk sehingga asemnya minta ampun, berhenti kita nyusu. Gara-gara kita berhenti nyusu, Allah memberikan 2 kali lipat lagi. Perhatikan tuh. Dari 2 sumber susu ibu dapat protein hewani, nabati, air putih, susu. Allah. Nanti kalau ada masalah baru, yaitu kita mati, sudah disiapkan pintu surga 8. Ya, sebagian tafsir begitu. 1 masalah dikasih oleh Allah, 2 kemudahan. Innamal usri yusra fa innamal. Tadi gambarannya plasenta diputus, 2 jerigen air susu ibu. Itu di apa? Verboten sama ibu kita dapat hewani, nabati, air susu, air putih. Mati di surga sudah menunggu 8 pintu surga. Allah. Silahkan mau masuk pintu surga mana saja kalau ibu-ibu ada itu. Seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, silahkan mau masuk pintu surga dari manapun. Laki-laki nggak ada. Ya Allah. Jadi lebih gampang masuk surga perempuan. Iya, kira-kira begitu. Jadi bagaimana persoalan itu? Nah, kita kembali ke rumus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ada jalan keluar. Kalau kita sudah bertakwa belum dapat jalan keluar, kita lagi diuji. Tapi kita kalau sholatnya akrab, antara duhur dan asar itu akrab. Karena 2:30 baru sholat duhur kan akrab banget tuh. Setelah itu langsung adzan. Ya. Maghrib sama isya akrab. Ya, antara sholat suruk dan sholat subuh bahkan sholat duha akrab. Ya, kalau sholat Jumat yang laki-laki ada kotak infak pura-pura ngantuk. Ya, sekali infak 2.000. Itu aja masih pakai doanya Ustadz Yusuf Mansur. Ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan dimudahkan rezeki saya, sehat walafiat. 2.000. Ya, gitu. Ada Palestina begini nggak peduli sama sekali, nggak ada empati. Kemudian ada masalah, berarti itu peringatan. Ya, jadi masalah itu nggak ada yang tidak selesai. Ya, termasuk doa. Doa itu pasti dikabul. Ya, baik. Masya Allah. Kira-kira begitu. Bertambah ketakwaannya, insya Allah Allah berikan jalan keluar dan rezeki tak diduga-duga. Ini ayat 1000 dinar tadi kata ulama Ustaz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi bagi yang sudah hadir hari ini baik offline ataupun online, ya dipersilahkan untuk mengambil ya hikmah dan ataupun ilmu saripati inti dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Haji Rosyidin tadi. Di desain yang cantik lalu diupload di sosial medianya, tag ya, dan insya Allah nanti ada door prize ya, hadiah spesial untuk jamaah ikram yang disayang Allah. Oke, kita mungkin sebelum sholat isya ada satu sholawat dulu
yang ingin dibawakan oleh teman-teman adik-adik santri dari pesantren Khairul Razikin? Ada? Kalau ada boleh sebelum kita tutup ya dengan kalimat pamungkas ya. Kalau gitu saya langsung tutup dulu dengan kalimat penutup dulu biar tidak. Jadi yang pertama, bab wujud itu sederhana tadi. Ya. Kalau ngomong quote-nya Syekh Nawawi mengatakan bagaimana? Jika Allah tidak ada, maka tidak ada satupun makhluk yang ada. Jika. Satu. Yang kedua, Allah itu kidam. Allah itu kita. Maka Allah tidak menciptakan dirinya sendiri dan tidak diciptakan oleh selain Allah. Terus yang ketiga, ya, Allah itu baqo adalah wujud Allah itu tidak pernah akan ada akhirnya. Berbeda dengan kita, sekarang ada, besok kalau mati nggak ada. Sekarang di atas bumi, besok masuk kebalik papan, ya kan? Kalau mati kan kebalik papan. Ya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf lahir batin. Saya sudah berusaha, ya, namanya menjelaskan akidah itu bagaimana bisa dipahami. Kalau belum paham, ya minta kepada Allah. Ya Allah, fahamkan apa yang diomongkan Ustadz tadi, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah afur jaza Ustaz Rosi. Semoga Allah memuliakan dan membahagiakan beliau selalu ya. Silakan pesantren Khairul Razikin anak-anak santri untuk membawakan sholawat di penghujung acara ikram pada malam hari ini. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Alamate anak salaiku pap syariat kang nien lisane alus kandikane. Cek. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, Bapak Ibu dan jamaah ikram sekalian. Terima kasih telah mengikuti acara ikram ini di setiap Rabu malam. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan Allah berikan pemahaman dan kemudahan dalam mempraktekkannya dalam keseharian kita. Dan semoga dengan kitab Aqidatul Awam ataupun kitab Nurul Dolam tadi karya Syekh Imam Nawawi ya, Syekh Nawawi ya, mudah-mudahan juga akhirnya bisa meluruskan akidah kita, memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mohon maaf lahir batin atas nama seluruh kru Magnet Rizki TV yang bertugas, termasuk kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Mohon maaf lahir batin jika apa yang kurang berkenan. Setelah ini insya Allah bagi yang hadir di MRC kita ada makan bersama. Mohon tunggu sejenak ya, setelah kita isi tangki spiritual dan ilmu kita, sekarang kita isi ya tangki jasmani kita sebagai sekali lagi bentuk rasa syukur kita bersama. Insya Allah berkah. Kita tutup majelis kita dengan bersama membaca Quran surat Al-Asr dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai jumpa dalam ikram yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abus Alalami mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.